Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di sesi video saya kali ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menayangkan kisah keajaiban salawat yang sudah dikirimkan pada WA saya. Kali ini dalam bentuk tulisan ya. Saya akan bacakan salah satu keajaiban salawat dari peserta grup WA yang saya pimpin, itu grup WA salawat berjamaah. Jadi sebelum saya baca ya, alhamdulillah untuk grup WA salawat berjamaah yang saya pimpin saat ini anggotanya sudah mencapai lebih kurang 700 anggota lebih. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin bergabung di grup WA yang saya pimpin, boleh saja. Caranya nanti silahkan daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Ya, alhamdulillah orang-orang yang ada di grup ini rata-rata banyak sekali yang mendapatkan dan merasakan keberkahan dari amal-amal salawat yang sudah mereka zikirkan, dan perubahan drastis kehidupan mereka dari yang dulunya biasa-biasa menjadi luar biasa. Jadi perubahannya ada yang, kalau saya bilang sih, ada yang bahkan 1000 derajat ya, perubahan mereka itu dari 0 sampai 1000 derajat, bukan lagi 360 derajat. Oke, salah satunya mungkin seperti yang akan saya bacakan pada kisah ini ya. Awalnya sebetulnya ibu ini, saya ingin menelpon beliau, hanya saja beliau tidak mempunyai handphone ya. Jadi khawatir handphonenya itu apa ya, kurang bagus suaranya. Jadi kalau misalnya menelpon nanti kalau saya rekam hasilnya nggak bagus, jadi ya sudah, saya minta dalam bentuk tulisan saja. Ada sih teleponnya, tapi itu punya suami. Kalau dia pribadi nggak punya. Kalau harus menggunakan telepon atau WA suami kan harus nunggu pas waktu yang pas kan gitu, nggak setiap saat ada waktu gitu ya. Oke, saya bacakan aja. Assalamualaikum Pak Ustadz, di sini saya WA saja, cerita saya sekarang berada di rumah sakit Pak Ustadz, abang suami saya sakit. Oke. Asal mula ya Pak Ustadz, abang suami saya sakit diagnosa karena kena penyakit paru-paru. Diantar sama suami ke rumah sakit, kata dokter ya udah agak mendingan, pulang aja besok ya. Abang suami kambuh lagi penyakitnya, dibawa ke rumah sakit terdekat. Ternyata gak bisa di rumah sakit di situ, terpaksa dilarikan ke rumah sakit yang jauh. Kami bingung, gak punya uang. Waktu itu kami pinjam uang kakak ya, 1 juta. Sesampainya ke rumah sakit tersebut, sakitnya gak kunjung sembuh. Dilarikan lagi ke rumah sakit yang lebih jauh, lebih lengkap. Pendek ceritanya, Ustadz, udah 2 minggu suami di rumah sakit, udah operasi. Suami pulang, sesampainya di rumah kami bingung, nggak kerja, udah dua minggu, tinggal 2 minggu lagi untuk membayar utang bank kami. Kami bingung bagaimana caranya supaya dapat uang untuk membayar bank. Saya udah ngerjain apa yang Ustadz ajarkan, baca sholawat sebanyak mungkin. Saya pasrah. Waktu itu saya berdoa pada Allah, hanya Allah yang bisa bantu kami. Kamis kemarin jatuh tempo, saya mau membayar utang bank. Saya pergi ke BRI Link, mau masukkan ke buku rekening dulu. Diceklah sama orang BRI Link itu. Katanya ada penarikan utang udah dibayar. Saya kaget dong, beneran saya bilang gitu. Benar katanya, saya bingung. Waktu itu aneh, tapi nyata. Saya pulang, saya bilang sama suami kaget, mau nangis atau ketawa. Jadi kata suami, ada uang untuk bayar bank, bayarkanlah ke utang yang pinjam waktu ngantar abang ya. Lunas utang itu Pak Ustadz. Hampir aja Pak Ustadz saya mau jual mobil saya. Kan pernah curhat sama Pak Ustadz mau jual mobil. Waktu itu ada yang nawar dengan harga yang bagus. Kami mau ternyata orang yang mau beli mobil nggak bisa dihubungi, katanya Pak Ustadz. Coba
Ini maksudnya saya menyarankan uzlah, coba uzlah kata Pak Ustadz. Saya nggak uzlah Pak Ustadz, saya nggak tinggalin sholat bangun malam, nggak tidur sampai pagi, baca Al-Quran, Yasin, baca salawat sebanyak-banyaknya hampir 50.000 kali. Saya juga pernah lihat Pak Ustadz live di TikTok, saya dengerin, jadi saya paham apa yang Ustadz ajarkan. Udah dulu ya Pak Ustadz, terima kasih bimbingannya, semoga Ustadz panjang umur, sehat selalu, dikasih rezeki. Bayangkan ya, jadi mungkin Bapak Ibu bingung ya dengan tulisan atau cerita yang saya lampirkan. Jadi singkat ceritanya begini, ibu ini punya hutangnya itu ratusan juta loh, ya. Nominalnya persis saya nggak tahu ya, tapi yang jelas ratusan juta hutangnya. Jadi waktu itu abang kandung dari suaminya, ya, mereka bawa ke rumah sakit, ya, karena singkat ceritanya untuk mengurus ipar dari ibu ini ataupun abang kandung dari suami ini itu butuh waktu berminggu-minggu karena yang nggak ada yang rawat kan, hanya mereka saja yang peduli gitu. Sementara karena sibuk ngurusin iparnya ini ataupun abang kandung dari suami ini, otomatis kan suaminya kan nggak kerja, udah 2 minggu lebih nggak kerjanya. Sementara hutang harus terus dibayarkan. Makanya ibu ini pernah konsultasi ke saya, Bu Ustadz bagaimana solusinya? Saya bilang, coba perbanyak salawat, coba salawat dari Isya sampai subuh, coba uzlah itu saya menyendiri, perbanyak salawat, satu harian hanya beramal saja, tidak mengerjakan apapun. Ya ibu ini sudah mencoba semua apa yang saya sarankan, dan kelihatannya belum ada tanda-tanda pertolongan itu. Nah ibu ini kemudian datang ke BRI Link untuk seperti mengecek saldonya itu ada berapa gitu ya kan, ngeceknya. Ya sudah, akhirnya BRI ini ada transaksi sepertinya utangnya sudah dibayarkan begitu. Nah, yang benar kata ibu itu kan, iya Bu, ini ada kelihatan katanya gitu kan. Saya sekarang sudah di print anunya. Saya juga nggak ngerti ya, karena saya nggak pernah ke BRI Link ya. Saya sendiri tidak pernah bertransaksi ke BRI Link, jadi saya kurang tahu apa yang memang di situ itu bisa ngeprint kayak halnya di bank kita ngeprint buku gitu ya, atau bisa juga ngelihat transaksi atau mutasi rekening saldo. Saya kurang tahu. Kalau saya pribadi kan hanya menggunakan transaksi m-banking, ATM, atau langsung datang ke customer service di bank kan. Jadi begitu, tapi yang menurut cerita di sini ya itu yang saya tangkap gitu ya. Jadi kemudian karena hutang bank itu sudah terpotong, ya sudah dibayarkan, nggak tahu uangnya itu dari mana kan gitu. Kok bisa utang bank itu sudah terlunasi, itu ratusan juta loh. Ya kan berarti kan masih sisa, ada saldonya kan. Nah, saldo itu kan kemudian dibayarkanlah yang 1 juta untuk membayar hutang mereka kepada kakak mereka kemarin yang untuk pengurusan berobat itu 1 juta gitu. Nah inilah keajaiban salawat. Terkadang kalau kita baru memulai amal salawat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seperti terlihat tidak ada apa-apa. Kok saya udah capek-capek salawat kok masih gini-gini aja, nggak ada perubahan tuh ya. Mungkin ada orang yang merasakan seperti itu. Tetapi ternyata Allah memberikan rahasianya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kadang-kadang ketika kita sudah lupa dan ketika kita sudah di titik yang penghabisan gitu kan, di tingkat kepasrahan yang tinggi, maka disitulah biasanya datang pertolongan Allah itu. Jadi ibu ini memang tidak menyebutkan nominalnya, tapi dari yang dia sebutkan bahwa dia hampir saja ingin menjual mobilnya untuk melunasi hutang ini. Artinya kalau harga mobil kan tidak mungkin puluhan juta kan, pasti ratusan juta. Untuk membayar hutang ini harus menjual mobil, ya kan? Jadi artinya utangnya sudah mencapai ratusan juta dan itu sudah terbayarkan, langsung dipotong dari rekening banknya. Asalnya dari mana nggak tahu, bingung. Kenapa bisa terpotong? Dia merasa nggak ada saldo kok. Nah begitulah kisah keajaiban salawat pada hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa termotivasi. Anda yang punya hutang yang banyak, saya sarankan
Kalau Anda bingung tidak tahu lagi bagaimana caranya melunasi hutang Anda, datang kepada Allah, datangi Allah, ketuk pintu langit. Bagaimana caranya? Lakukan ujlah. Ujlah itu apa? Lakukan menyendiri, fokus bersalawat, tidak melakukan aktivitas apapun, hanya salawat saja. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu saja. Ya. Zikirkan sebanyak-banyaknya, semaksimalnya. Berapa lama? Ya 1 hari penuh. Ya dari Isya sampai subuh, dari subuh sampai zuhur. Itu dari zuhur sampai asar sampai maghrib. Jadi kapan istirahatnya? Istirahat boleh, istirahat itu hanya waktu ketika Anda tidur itu dalam 1 hari hanya 3 atau 4 jam saja. Kemudian apalagi ketika Anda mandi, ketika Anda makan, ketika Anda ke WC, ke toilet, buang air kecil, buang air besar. Nah itu istirahatnya. Selebihnya Anda salawat. Atau ketika Anda sholat. Kalau Anda laki-laki, kalau azan berkumandang, Anda sholat fardu, silahkan berangkat ke masjid. Nanti pulang dari masjid lanjutkan lagi. Oke, jadi kapan waktu istirahatnya? Ya terserah Anda yang bisa membagi waktu. Misalnya kalau Anda ngantuknya pas habis subuh, mau tidur sebentar 1 jam, boleh silahkan. Nanti habis bangun tidur lanjutkan lagi. Ya itu tips saya untuk teman-teman yang punya masalah besar dan punya hutang yang banyak. Semoga saya bisa mendengar lagi ya dengan teman-teman yang melakukan amal seperti yang saya arahkan tersebut. Lalu kemudian Allah memberikan bantuan dan pertolongan. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan testimoni atau kisah kejauhan salawat Anda. Langsung saya kirimkan ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Oh ya teman-teman, yang bagi Anda yang belum mempunyai buku saya, ini buku tulisan saya sendiri ya. Yang ini jilid 1 dan yang ini jilid 2. Buku ini ada dijual di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Nah kalau misalnya Anda tidak bisa menjangkau Gramedia, mungkin karena Anda tinggalnya di pelosok, Anda bisa juga kok beli online lewat saya. Saya langsung kirimkan buku ini kepada Anda. Langsung saja order ataupun pesan ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Insya Allah saya akan kirimkan langsung ke rumah Anda lewat ekspedisi ya. Nah ini juga saya punya tasbih digital bagi Anda yang memang sholawat setiap hari puluhan ribu sampai ratusan ribu. Ini sangat cocok untuk Anda, karena kalau kita gunakan tasbih yang tidak dicas listrik, itu paling tahannya 1 bulan 2 bulan udah rusak. Tapi kalau kita gunakan cas yang seperti ini, insya Allah lebih lama tahannya, bisa bertahun-tahun. Kalau saya pakai yang ini udah bertahun-tahun ya. Jadi bisa order ke WA yang tadi 0812 77162 924. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.